upaya prinsip kehati-hatian gitu. Nah, eh, kalau kita sekarang tidak melakukan itu nggak berarti sebenarnya undang-undang yang ada di kita tuh nggak membahas itu gitu. Ada loh gitu. Jadi pasal-pasal yang membahas itu dan tentu eh, prinsip konsep yang bisa dipakai di situ gitu. Ya. Nah, eh apa kalau dari yang paling gede ini bacaan umumnya gitu, penyelenggaraan PB, pencegahan itu ada di urusan awal gitu. Jadi ini kan pemaknaannya bahwa setiap saat kita itu berpikir harus mencegah. Ya, prinsip kehati-hatiannya kan gitu. Jadi eh, jangan sampai misalnya nggak duwe duga gitu. Nah, tapi yang menjadi kan nanti kalau ada berbagai serangkaian potensi ancaman gitu. Yang ini nanti didiskusikan teman-teman dalam satu semester. Itu seberapa kuat sih upaya mencegah itu gitu dalam perencanaan perencanaan pembangunan di eh, kabupaten eh, kota yang kita kenal gitu. Yang seharusnya bisa dilakukan oleh eh, bidang-bidang eh, yang ada gitu. Jadi kayak pencegahan tuh ada gitu. Dilakukannya setiap waktu. eh Sebagai sebuah prinsip kehati-hatian gitu. Jadi kalau naik mobil di kiri, rem mesti dicek misalnya itu. Itu kan salah satu ya. Ketika orang di rumah itu melakukan itu, tapi itu sudah keluar rumah di urusan-urusan yang lain itu enggak. Termasuk di dalam urusan pembangunan dan apa kebencanaan ini. Jadi penyelenggaraan PB di urusan pencegahan ya, ini benar-benar yang terlupakan gitu. Nah, terus urusan apa aja sih yang masuk dalam mencegah gitu ya? Menghilangkan atau mengurangi ancaman. Nah, ancaman itu bisa gede, bisa sampai turunannya. Ya. Kalau yang alamiah itu bisa gini, ada ancaman gempa. Masa kita harus mencegah agar tidak ada gempa? Gitu. Kan seolah-olah sering kayak gitu. Tapi sebenarnya ancaman gempa itu bisa diturunkan, di breakdown menjadi hal-hal kecil yang bisa kita kelola nggak? Kita cegah nggak munculnya kerusakan, kehilangan, kematian. Nah, poin penting yang pertama sebenarnya adalah kemampuan kita membaca bahaya, ancaman, ya, sampai di breakdown, apa, dirincikan, dipilah gitu, sampai menjadi urusan yang eh, bisa kita kelola. Nah, ini menjadi PR gitu. Jadi mana yang dari turunan orde dari ancaman-ancaman itu yang bisa dikelola, ya dicegah, itu jadi pencegahan. Jadi jangan sampai misalnya kita nggak bisa loh mencegah gunung meletus gitu. Kita nggak bisa loh mencegah apalah nanti kalau misalnya teknologi nuklir lah gitu misalnya. Atau
tabrakan lah atau apa gitu yang lain. Nah, yang harus dicermati adalah bagaimana kita gitu itu membreakdown, merincikan ancaman itu sampai pada poin yang bisa kita kelola. Izin maksudnya. Yo, Maksud saya ben simpel. Berarti kalau ancaman, kalau yang berdasarkan undang-undang itu kan ancaman bencana gitu ya, yang mm, kemudian dikurangi atau dihilangkan kan gitu ya Mas ya. mm, Artinya itu kan ke pokok utama gitu ya, mm, ke pokok utama. Nah ini berlaku untuk ancaman-ancaman bencana yang memang bisa dicegah ya Mas ya, yang mm, bisa di diprediksi, diproyeksi kan begitu ya. mm, Nah, kalau untuk bencana yang tidak bisa diprediksi kayak misalkan gempa kayak gitu kan Mas. mm, Itu berarti pencegahan di sini adalah meminimalisir resiko ya Mas ya. mm. Dampaknya yang diminimalisir dampaknya gitu ya Mas ya. Jadi, mm, Benar nggak? pas aku ngemplok ya, kayak Ya, gini, jadi karena kemarin ada kadang itu agak ini loh Mas. itu Nah, itu tuh. jadi mencegah itu sebenarnya adalah mengintervensi sehingga ancaman atau turunan ancaman itu nggak terjadi. Hmm. Tapi mengintervensi ya ancaman itu atau turunan ancamannya itu nggak terjadi itu. Nah ya, artinya Hmm, kalau kalau misalkan ya Mas longsor gitu ya, hmm, banjir. hmm, Setelah dilakukan penelitian, kajian, itu ternyata area tangkapan, resapan hmm. airnya yang kemudian bermasalah. Nah, kemudian kita bisa merekayasa itu untuk mengembalikan Itu fungsi-fungsi. Nah, nah itu kan jadi berarti kan mencegah. ya ini kan mencegah longsornya karena Hmm, kalau ini kan mencegah pokok utamanya. Tapi kalau tsunami misalkan gitu ya Mas, itu adalah mangrove ya, hmm. mencegah gelombang agar kemudian gelombang ini tidak ke pemukiman sehingga bisa meminimalisir dampak gitu. Jadi gitu ya Mas ya, cara Ya, mikirnya ya. Iya, cara mikirnya bahwa kasih Mas. ya selalu nggak ada ancaman itu yang tidak bisa dipilah kayak gitu ya. Jadi akhirnya mesti ada yang bisa dipilah ini. Hmm. Karena apa yang dimaknai di sini tidak fenomenanya gitu. Jadi fenomenanya utuh di Jarne itu enggak, tapi apa ya? Nggak tsunami mencegah besaran gelombang gimana? Gunung meletus ya, mencegah turunan dari gunung meletus itu macam-macam. Ono batu piroklastik, ono pasir, ono suhu, ono itu seperti apa? Gempa juga gitu. Nah, yang menarik itu adalah ketika belakangan tuh konon 90% itu obrolan kita kan sering eh, apa sedimen related disaster, eh, apa climate related disaster itu kan semakin sering ya. Jadi oh kalau gitu itu semakin bisa bekerja dong eh, mencegah itu. Jadi usaha itu apa diniati gitu di kita gitu. Nah, nah dituruti apa nggak dituruti ya, ditelusuri, diturut.
pasal-pasal kita itu kan menarik gitu. Bahwa oke, secara umum ada pra bencana saat pasca. Ya. Nah, pada saat pra bencana itu situasinya nggak bencana atau terdapat potensi. Ini ditelusurin ya. Oh, setelah itu ternyata eh, pada saat nggak ada bencana, kita tuh harusnya melakukan poin-poin itu. Perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, bla 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 ini gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Apakah ini masuk dalam agenda-agenda penting pembangunan? Kalau kita sekarang ada skala prioritas Indonesia rawan bencana, sekian persen itu oleh ini. Apakah pencegahan dilakukan? Nah, di mataku yang paling konyol itu kan selalu risiko pembangunan yang perencanaannya buruk, pencegahan nggak dilakukan. Ya contohnya ya klasik juga gitu. Banjir di mana-mana, apa eh, pencemaran di mana-mana. Artinya bahwa eh, ketika nggak ada bencana atau di situasi nggak ada bencana, itu kita tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, kalau dilihat A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya, banyak urusan itu sebenarnya kayak menjadi sub pencegahan gitu. Jadi pencegahan jadi kayak mbok-mbok sebenarnya gitu. Ada upaya kenapa membuat eh, memadukan perencanaan pembangunan ya agar kita melakukan apa ini adalah sebagai upaya pencegahan. Ujungnya memang pengurangan risiko dalam konteks yang di satu putaran siklus itu sebenarnya adalah pengurangan residu risiko. Artinya oh ada loh gitu yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, terus ketika kita mencegah bentuk kegiatannya tuh ini identifikasi pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya. Kontrol terhadap pengusahaan penggunaan sumber daya alam yang tiba-tiba atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana. Memantau penggunaan teknologi yang tiba-tiba atau berangsur menjadi ancaman atau bahaya bencana. Melakukan penataan ruang dan lingkungan. Ya. Penguatan ketahanan sosial di masyarakat. Jadi tindakan pencegahan tuh poinnya ini loh, gitu loh. Izin Mas, Yo, kayaknya nek sing kurang loh Mas. apa? eh itu kalau kan ini ya seringkali sudah punya RPB kok ketika terjadi bencana juga masih seperti itu gitu ininya. Nah, sudah punya Rencon misalkan itu kan sampai pejabat tinggi pun sampai begitu ini. Nah, Hmm, sebenarnya apakah ini kalau di SPM, SPM itu yang menjadi indikator kan ada nggak tidak dokumen kan gitu. Nah, hmm. yang menjadi masalah kayaknya Mas di apakah kemudian seluruh perencanaan itu sudah terinternalisasi juga di dalam penganggaran di penganggaran di daerah atau di desa kan gitu Mas ini. Di Nah, pelaksanaan. Nah, itu terus ya ini yang itu poin itu kayaknya ini malah memastikan bahwa apa yang direncanakan itu kemudian diimplementasikan. Nah, itu loh Mas. gini, Itu di mana poinnya eh, di sini? nanti ini sih, ini yang level undang-undang ya. Jadi engko iso dipetani di SPM.
Makanya ini undang-undangnya kita ini sing kurang, Mas. Makanya perlu direvisi ya. Baik. Ini enggak, karena ya hampir nggak ada undang-undang yang bicara rupiah kecuali undang-undang pendidikan. 20% itu akhirnya dibawa kemana-mana, akhirnya nggak jadi 20% juga. Tapi karena undang-undang itu tatanan tertinggi loh, jadi nggak dilontarin, podo lah. Undang-undang itu di atasnya S loh, payung loh. Jadi kalau undang-undang udah menyebut apa itu malah jadi iki kok bias gitu. Tapi bahwa iki karena misalnya gitu. Jadi bacanya jadi gini loh. Karena perlu mengidentifikasi di turunan berikutnya ya di SPM itu siapa sih yang sebenarnya yang harus mengidentifikasi, siapa yang harus mengontrol, siapa yang harus memantau, siapa yang harus penataan ruang, siapa yang melakukan penguatan. Itu nggak BNPB, nggak BPD, gitu. Tapi di semua kementerian lembaga bidang itu melakukan itu. Pertanyaannya kan, pernah nggak melakukan dalam konteks kesadaran berpenanggulangan bencana? Ya. Risiko itu sampai pada misalnya eh bikin niki pusat apa pengembangan pariwisata. Mikir nggak? Boleh jadi nggak, gitu. Jadi kini ngomong sekarang tuh membaca, mencermati kaitannya pembangunan yang gori dewe ini di sising ono upaya mencegah, kayak meng-highlight kayak gitu gitu ya. Jadi sesak sih, sak semester itu dolarannya gue gitu. Sampai ternyata setelah dibaca kok kurang ya, dibilang nggak ada gitu. Jadi ini poin yang harus dibaca oleh sopo ae gitu, oleh maksudnya siapa aja. Nah, poin-poin ini kan misalnya dijadikan eh, kayak eh, pertanyaan di dalam tesis itu pertanyaannya kan menjadi siapa, kapan, ya, kan? Siapa, kapan, di mana melakukan ABCDE ini. Jadi siapa, kapan, di mana, siapa menyangkut di nasional kementerian lembaga bidang, ya, kapan itu kaitannya dengan waktu pelaksanaan. Ya kalau kaitannya dengan cuaca gitu, eh, ketiga rendeng misalnya gitu. Di mana itu kesesuaian dengan potensi bahayanya. Hmm, aku jadi ingat ini. Tolong dicek ya. Flyernya Pekan PRB besok di Mojokerto itu menanam 3.000 mangrove di ada kata-kata tsunami. Eh, terus hmm, di satu pantai itu. Aku bayangin nek Mojokerto tuh apa punya pantai ya? Pantainya mungkin di luar ya, di luar. Aku nggak ini atau pantainya itu ternyata di selatan ya. Buat teman-teman yang ini silakan ngecek ya. Nggak ngerti dulu ini jadi wagu juga kalau misalnya eh, apa ya ngajari salah misalnya gitu.
Itu di pasal itu gitu. Nah, eh, ini model-model yang sering tak sampaikan, tapi relatif nggak laku dalam keseharian juga. Artinya bahwa apakah eh, setiap upaya investasi yang kita lakukan itu memastikan risiko itu turun, gitu. Jadi kalau investasi itu dikeluarkan, tapi nggak ada dalam tanda petik kepastian gitu, kan jadi ruwet itu. Nah, dicontohkan kita beli oli rem ditaruh di mobil. Ini mobilnya bocor, tapi ternyata diisi oli rem itu nggak ngefek gitu. Berarti kan yang intervensi tentang oli rem ini kan jadi nggak bener gitu misalnya. Jadi kira-kira gitu. Izin Jadi Mas, Gerangan tuh. Nek eh, flyernya tadi nggak ada flyer merawat mangrove gitu ya Mas. Gerakan merawat mangrove Roh gitu. gue apa jenis? Aku mau maca sepintas mau. Sekali-kali piye nek gawe ngono Mas? Hmm? Ya nggak apa-apa. Apik wae kuwi. Ngenah ning ngono. Enggak jajal pertemuan bengi tak cek ulang. Aku mau pergi penasaran soalnya. Nggak maksudnya Kok karena nek kan pas selalu ketemu karo para pihak di kandani. secara secara itu kan di mana-mana ya jadi latah menanam gitu. Tapi Karena memelihara orang. konsekuensi, padahal menanam itu misalkan ya tanaman paling satu batang berapa sih paling mahal 25.000 gitu. Merawat sampai tumbuh besar 2-3 tahun lebih besar loh Mas. Pastikan Oh bahwa ditumbuh jelas, dengan baik. Nah itu jelas dong. iya toh. Soalnya gak dirawat ya mati, wis tuh, gak usah repot-repot. Oke, iki siji sing perkara pertanyaannya apakah investasi itu memastikan menurun risiko. Iki juga kaitannya di pencegahan. Pencegahan tuh bisa preventif, bisa protektif, gitu. Pertanyaannya, gitu, apakah upaya kayak gitu itu ini kaitannya dengan Monef ya, di urusan perencanaan sampai pada turunan bisa mencegah, gitu. Balik ke poin-poin ini tadi, gitu. Nah, nah enggak gitu, maka sebenarnya kayak nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, ini lebih rada kebumian lagi gitu. Apakah kita bisa menjaga, mengelola faktor pengontrol agar stabil, faktor pemicu agar hanya muncul kerentanan, apa gagal sehingga ternyata eh, kritis. Ini nggak ada. Jadi membiarkan bergeser ke sini, itu artinya tidak ada upaya mencegah blas. Padahal mencegah itu harus memastikan ada di sini. Jadi eh, di poin-poin nggak terjadi. Nah, itu yang apa penting. Nah, eh, menurutku sebenarnya yang masalah kalau kita sih menggunakan model ini, pembangunan yang sekarang itu masih mengarah cenderung gitu meningkatkan intensitas bahaya. Nggak ada pembangunan-pembangunan yang mengurangi risiko ya dengan mengelola bahaya nih, yang mencegah itu. Nah, ujungnya sebenarnya eh, kalau mau misalnya piye duit, piye iki gitu.
Nah, eh, semua orang ikut tersesat iki. Kalau diterapkan misalnya ini model ya, bencana itu dianggapnya sebagai sebuah proses yang direspon. Nggak pernah dipikirkan misalnya polanya. Nggak pernah dipikirkan bahwa bisa dikelola secara tersistem. Nggak pernah terstruktur. Dan apalagi budaya aman itu nggak. Kerja-kerja yang kita lakukan itu boleh jadi mau reaktif gitu. Jadi pilihan kata maksimalnya itu adalah antisipatif. Nah, yang bawahi urung. Ini kan dolanan tahun 80 90-an ya, yang perlu ditaruh ulang misalnya sekarang gitu. Nah, jadi aku sih berharap teman-teman ini ketika mengerjakan menelusuri tugas-tugas berikutnya ini gitu, itu menggunakan pendekatan ini. Mana yang merupakan kerja reaktif, mana yang antisipatif, endi sing sistemik, terstruktur, dan mental. Jadi kalau berpikir penanggulangan bencana itu masih di BNPB, BPBD gitu, ya kayak gitu. Lupa bahwa penanggulangan bencana itu udah di masjid, gereja, sekolah, gitu. Udah kayak gitu. Nah, nek iso nyoba melihat yang apa ini minggu kemarin ditugaskan dalam tanda petik. Oh ya, eh sebelumnya yang tak bagi tadi itu kan lebih pada anu ya, mandat-mandat bidang-bidang yang ada itu. Terus eh, hmm, nah, aku berharap bisa mlebu minggu ngarep. Jadi nih, eh teman-teman kan punya per kelompok itu punya kabupaten dampingan, kira-kira begitu ya. Nanti dibagilah satu kelompok 3 orang gitu. Itu punya kabupaten dampingan. Nah, kabupaten dampingannya itu gitu ya, dicoba dibaca per minggu itu kita baca gitu. Kabupaten dampingannya itu mulai minggu besok itu dicoba dibaca. Bagaimana kabupaten dampingan itu membaca bencana-bencana tektonogenik. Mungkin ada kabupaten yang nggak ada tektonogeniknya, ya. Ya alhamdulillah, tapi mesti ada. Pertanyaannya gitu ya,
Di yang paling sederhana ini, eh, karakter ancaman yang turun sampai bisa dikelola, lantas akar masalahnya, kerentanannya, kapasitas untuk mencegahi ada nggak, dilakukan nggak? Itu dibandingkan dengan NSPK yang sebenarnya dia ada, gitu. Jadi kalau misalnya gempa, tsunami, erupsi gunung api, likuifaksi, longsor, eh, kasar aja, gitu. Itu pasti ada yang NSPK-nya ngurus itu, gitu. Bisa PU, bisa mungkin Badan Pertanahan, bisa apa ESDM, bisa apa, dicoba dicari, bisa kehutanan, dicermati di NSPK-nya. Dia melakukan tindakan mencegah nggak? Nah, tentu kok di cross check ya, di cross check di laman kota itu gitu. Ono nggak? Kui syukur nih teman-teman punya apa RPJM RPJMD ini gitu. Terus minggu berikutnya juga gitu, mendiskusikan lihat kabupaten ini kalau dari sisi klimatogenik, banjir, badai, kekeringan, longsor dan teman-temannya, itu ono enggak? Jadi semester ini kira-kira nyemak itu, membaca poin pencegahan di ono ora. Karena akan ada dua kolom sebenarnya. Ada kolom-kolom yang seharusnya dilakukan dan yang dilakukan. Jadi eh, faktanya dan seharusnya itu. Faktanya itu dari yang dilakukan, seharusnya itu yang sebenarnya teridentifikasi di dalam NSPK. Itu ya enggak dicoba di ini. Karena itu PDF kan kata kuncinya jadi gampang di browsing ya. Nggak butuh baca satu-satu. Terus gitu. Sampai akhirnya kabupaten dampingan teman-teman itu kebaca seberapa kuat sih dia melakukan pencegahan. Kayak tadi, wah ternyata nggak pernah melihara mangrove, gitu. Mungkin nandur, apa nandurnya ora ya misalnya. Oh, mana yang melihara misalnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi eh, kita melihat di kabupaten teman-teman, silakan dipilih. Syukur nanti kalau kabupatennya itu nyambung dengan kabupaten yang buat anu apa nih mata kuliah yang lain. Jadi ora mumet pikirannya. Kak Sarah ini sama aja. Jadi berbasis NSPK itu faktanya gimana, seharusnya seperti apa, dan tentu ya berikutnya eh, ada catatan sih kenapa enggak, lantas baiknya seperti apa. Itu ya. Nah, karena ada yang keluar, silahkan menata ulang anu kelompok dan dibagi nanti kelompoknya sing kira-kira ojo sampai gini, kelompok yang hari ini jagong telu-telune nyopir dadi ra nyemak blas siji-siji gak ono. Itu masalah itu. Jadi sak kelompok pas nyopir bareng, wah seruat iki. Waduh, aku mau ra nyemak ya gitu. Pas nyopir misalnya gitu. Ah, ruwet.
Jadi kudu ono sing pas ora nyopir. Jok sampai nyopir juga tabrakan loh ya. Ini yang selalu nyutir Pak Cucu itu, Mas. Tak lapor ke Pak Cucu. Nah, pokok hati-hati lah. Engko Pak Cucu koncone aja Om Sule sapa-sapa ya. Telu-telune nyopir ora nyambung nih jagate. Ini nggak hati-hati ya. Aja sampai ono insiden ngono waduh. Kualat. Demikian ya. Jadi silakan di Ego apa di. Jadi kira-kira kita tuh pengennya kan coba membiasakan baca gitu. Tekan nggon waduh jebul negara dhewe ya, gak negara. Kabupatene dhewe iki sing diwaca ternyata perlu ngene gitu. Perlu sesuatu yang dilakukan oleh. Nah, demikian. Ada ganjalan NSPK apa ya, Prof? apa? Yuk, NSPK tuh NSPK apa? Gimana? Iya, Mas Hendy tadi nanya NSPK itu apa? Yuk, siapa yang bisa jawab NSPK? Yang pemerintah-pemerintahan ini bisa nih. Yang tanya siapa tadi? Yang tanya pemerintah iya, Mas. Lah ini kuliah meneng apa ya? Ken guyu ya, pemerintah iya itu ya. Yuk, Kalau nggak salah tupoksi ya, semacam tupoksi lah, Mas. macam tupoksi. Hmm. Di setiap apa di setiap lembaga itu kan ada tupoksi itu kan kasar ya, maksudnya umum. Nah, NSPK itu norma, standar, prosedur, dan kriteria ya, yang diterapkan oleh pemerintah pusat bagi kementerian lembaga yang banyak kalau ini adalah Kemendagri untuk pemerintah daerah. Jadi untuk memastikan bagaimana dia menyelenggarakan urusan kepemerintahannya. Nah, makanya yang apa tadi itu sebagian ya mungkin masih ada normal, standar, prosedur, ya, kriteria yang melekat gitu. Nah, kalau kegiatan ini gini, kalau nggak ada di NSPK itu, memang nggak bisa diongkosin gitu. Kalau pakai kata Pak Mino diongkosi tadi, pada level yang paling ujung gitu. Tapi juga kadang-kadang ada hal strategis itu nggak disarankan. Contohnya atau nggak ada itu. Contohnya Kemendes pernah gitu. Kemendes yang hampir selalu untuk pemerintah desa itu ya, dananya buat apa aja gitu. Pernah kata bronjong itu muncul sehingga semua desa itu bikin bronjong. Soalnya kalau nggak bikin bronjong nggak boleh. Kata ya kuncinya bronjong.
Tapi kalau di kabupaten lebih luas lagi, bisa nggak gitu. Nah, itu yang apa yang bisa bisa dibaca. Nah, bagaimanapun kalau di sisi baik atau buruknya, bagaimanapun NSPK itu pasti generik gitu. Sementara setiap kabupaten kota itu punya kekasan ragam ancaman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana itu eh, dilaksanakannya. Kira-kira gitu. Jadi itu silakan nanti di skim apa yang tadi eh, saya kirim di tautan itu 60 atau 70 disesuaikan nanti dengan kabupatennya mana masing-masing ya. Dicari kata-kata kuncinya untuk di ini. Demikian, ada lagi? Kalau nggak ada, ditunggu ininya ya, grup kabupaten dan hasil bacaannya besok per ragam ancaman. Oh iya, bagus sih kalau memang bisa apa selaras dengan tugas yang lain. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, anggap aja eh, latihan senam otak gitu. Syukur kalau enggak Jawa gitu. Kalau kebetulan ada yang dari luar Jawa, bagus, gitu. Pilih gitu. Demikian, Ibu Bapak, ya, selamat menikmati. Nanti kalau ada apa nggak pas apa-apa gitu, kita WA-an di grup gitu. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Makasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Selamat Prof. membaca, Terima kasih, Pak. ibu-ibu, bapak-bapak sekalian.